Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11 yang akan membahas materi dengan judul Karakter Hamba Tuhan dengan beranggota yang pertama Victor Onibala, kedua Rovaldo Mesak, ketiga Adeline Dowa, keempat Permani Rara. Saya akan menjelaskan tentang karakter hamba Tuhan, yaitu yang pertama, karakter hamba Tuhan dia harus mempunyai kreativitas. Jadi hamba Tuhan zaman modern ini atau di masa sekarang ini harus mempunyai kreativitas atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru atau ide-ide yang baru. Jadi sebagai hamba Tuhan yang melayani di zaman seperti ini, kita harus mempunyai ide-ide yang baru untuk kita inspirasikan dalam setiap pelayanan kita, agar supaya pelayanan kita lebih maju dan lebih berkembang. Dan kedua, karakter hamba Tuhan yaitu bagaimana dia harus proaktif. Proaktif adalah dia harus mempunyai sifat yang tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Jadi dalam melakukan tindakan, dia tidak cepat mengambil keputusan. Contohnya, orang yang proaktif adalah ketika kita dipukul orang lain atau orang lain melakukan kesalahan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak langsung menyerang balik. Kita memikirkan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan risiko apa yang terjadi, konsekuensi apa yang terjadi ke depan. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus membutuhkan sikap yang proaktif dalam setiap pelayanan kita. Karena itu penting dan berpengaruh dalam setiap kehidupan kita ketika kita menjadi hamba Tuhan yang proaktif. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kerajinan. Kerajinan ini lawan kata dari rajin adalah malas. Kita tahu bersama bahwa malas itu adalah orang yang tidak baik dalam menjadi sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan itu kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak mau diatur, susah untuk diatur, tidak mau bergerak, lambat dalam bergerak. Maka kita sebagai hamba Tuhan harus menjadi hamba yang rajin, harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, setia dan melakukan aktivitas yang positif dan menjadi hamba Tuhan yang produktif. Nah, adapun karakteristik malas dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa melihat dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 10, di situ berkata bahwa hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, karakteristik malas yang dalam Alkitab yang pertama adalah suka tidur, tidak mau bekerja, maunya tidur terus. Nah, yang kedua Amsal 10 ayat 26 yaitu susah untuk disuruh. Selanjutnya dalam Amsal 19 ayat 15 santai atau menunda dan lambat. Selanjutnya dalam Amsal 19 ayat 24 yaitu malas untuk bergerak. Dan selanjutnya dalam Amsal 20 ayat 4 di situ suka-suka dia, mau-maunya dia. Dan selanjutnya kita bisa juga melihat dalam Amsal 22 ayat 13 yaitu orang itu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Dan selanjutnya dalam Amsal 26 ayat 16 di situ menganggap dirinya lebih bijak dari yang lain, menganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam orang yang tidak maju dalam pelayanan adalah orang yang tidak tulus. Nah, orang-orang yang tidak maju dalam pelayanan itu tidak tulus dalam melayani Tuhan. Selanjutnya orang yang tidak rajin. Nah, orang yang tidak maju dalam pelayanan itu tidak rajin. Kita sebagai hamba Tuhan harus rajin dalam melayani. Nah, dan terakhir adalah orang yang tidak maju dalam pelayanan adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harus sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di sini kita akan melihat bahwa mengapa perlu mengembangkan kerajinan.
Yang pertama dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi, mengapa kita perlu menjadi orang rajin atau mengembangkan kerajinan? Karena orang yang rajin pasti akan diberkati. Jadi orang yang rajin diberkati, sedangkan orang yang malas pasti tidak akan diberkati. Dan yang kedua yaitu Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi mengapa kita harus rajin? Yang kedua yaitu jadi orang yang rajin pasti akan memegang kekuasaan, memegang kedudukan, dan memegang pangkat. Dan yang ketiga, di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi yang ketiga yaitu mengapa perlu mengembangkan kerajinan. Yang ketiga bahwa orang yang rajin pasti akan memperoleh harta yang berharga, harta yang bernilai, bahkan harta yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi sebagai kita hamba-hamba Tuhan, marilah kita mengembangkan kerajinan dalam kehidupan kita. Karena orang yang rajin pasti adalah orang yang diberkati, orang yang memegang kedudukan, bahkan orang yang memiliki harta yang berharga dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu karakteristik rajin. Tadi kita sudah membahas tentang karakteristik orang yang malas itu seperti apa, dan sekarang kita akan melihat karakter orang rajin itu seperti apa. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi, karakteristik rajin yaitu jangan malas, tetapi ia adalah orang yang rajin. Orang yang rajin yang pertama mampu menggerakkan dirinya untuk melakukan tanggung jawabnya, dan yang kedua mampu untuk menguasai diri, dan yang ketiga yaitu mampu mengendalikan diri. Jadi orang malas itu perlu orang rajin. Mengapa? Karena untuk memimpin kehidupannya, sehingga ia tidak menjadi orang yang malas lagi, tetapi ia menjadi orang yang rajin. Hamba Tuhan yang memiliki karakter yang rajin pasti dia adalah orang yang kreatif dan memiliki karakter yang proaktivitas dalam segala hal atau dalam melakukan sesuatu. Jadi sebagai hamba Tuhan harus memiliki karakter yaitu kreativitas, proaktivitas, dan juga kerajinan atau rajin dalam segala hal, terutama dalam pelayanan atau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dan jangan hidup dalam kemalasan, karena orang yang malas pasti tidak akan diberkati, tetapi orang yang memiliki karakter seorang hamba Tuhan pasti dia akan menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Mengapa? Karena dia adalah orang yang rajin dan ia adalah orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini materi kami dari kelompok 11. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.